Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review jurnal yuk. Oke, mantap. Sekarang kita akan melakukan atau mereview sebuah artikel yang ditulis oleh Muafidah Novi dan kawan-kawan yang diterbitkan di jurnal sentralisasi ya. Jadi jurnal sentralisasi ini adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sorong. Oke, nah ini jurnal ini dipublish pada tanggal 30 Juni 2021, jadi masih baru itu. Oke, tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu poin-poin apa sih yang akan kita ingin dapatkan ketika kita melakukan sebuah bentuk review terhadap sebuah artikel yang sudah diterbitkan ya. Nah, itu saya mencatat 3 hal yang ingin saya dapatkan nantinya. Yang pertama adalah latar belakang atau pendahuluan kalau itu introduction ya. Itu apa sih yang menjadi latar belakang penulis itu mengambil tema ini ya istilahnya kan seperti itu. Nah, itu nanti akan kita coba mereview sehingga penulis itu menemukan sebuah celah di mana celah itu akhirnya dijadikan sebuah tema di dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian poin yang kedua adalah metodologi penelitian. Jadi apa yang ini metode apa yang dipergunakan penulis untuk melakukan sebuah riset sehingga tujuan daripada riset yang ingin dicapai oleh peneliti itu bisa terwujud. Nah, kemudian poin yang ketiga terakhir itu adalah hasil dan pembahasan. Di situ nanti akan kita review tentang hasil dan pembahasan beserta dengan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian itu. Oke. Kemudian saya juga ingin mengingatkan ada satu hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu ketika kita ingin melakukan sebuah review terhadap sebuah artikel yang diterbitkan oleh yang sudah diterbitkan pada sebuah jurnal. Ya, yaitu usahakan kita membaca abstrak dan memahaminya. Karena di dalam abstrak itu sebenarnya itu adalah sebuah bentuk ringkasan dari hasil riset yang sudah dilaksanakan ya. Artinya itu adalah rangkuman, ringkasan yang sudah dihasilkan. Di situ dijelaskan tentang latar belakangnya, metodologi, kemudian hasilnya. Jadi kenapa kita harus membaca abstrak terlebih dahulu supaya kita mempunyai real. Ketika kita melakukan review terhadap sebuah artikel, kita juga mempunyai sebuah ada alurnya. Sehingga nanti ketika kita ingin menggunakan hasil review kita untuk rujukan di dalam melakukan sebuah bentuk penelitian, itu enak kita gunakan. Oke, nah, oke, kita akan masuk ke dalam poin pertama di dalam artikel ini dijelaskan ya beberapa penelitian-penelitian tentang UMKM ya. Di bagaimana sebuah pelaku UMKM itu bisa meningkatkan kinerja bisnisnya, kemudian bagaimana dia berkompetisi, bagaimana dia melakukan ini ya bersaing atau bermitra, kemudian supaya semuanya itu tujuannya itu adalah bagaimana dia bisa meningkatkan kinerja penjualan dari usaha mereka. Satu ya. Oke. Dari situ peneliti ingin menunjukkan tentang bahwasanya meskipun dikatakan sebagai pelaku usaha kecil menengah atau UMKM, mereka juga memperhatikan yang namanya kinerja penjualan. Nah, di situ kita akan mendapatkan kita bisa menulis satu artikel satu variabel ya, variabel yang bisa kita gunakan nantinya yaitu tentang kinerja penjualan. Nah, kemudian bagaimana ketika pelaku UMKM itu ingin meningkatkan kinerja penjualan, di situ ada sebuah bentuk penjelasan pada paragraf kedua tentang ketika sebuah pelaku usaha UMKM itu ingin meningkatkan kinerja penjualan, salah satu yang bisa dilakukan adalah mereka harus berorientasi pada customer. Nah,
itu ada beberapa penelitian yang sudah dijelaskan di sini bahwasanya customer orientasi itu bisa meningkatkan performa penjualan untuk UMKM. Itu ada beberapa penelitian-penelitian. Di sini nanti kita akan coba dijelaskan tentang di dalam latar belakang itu juga dijelaskan tentang orientasi customer. Oke ya. Nah, kemudian selain orientasi customer, di sini juga dijelaskan tentang inovasi produk. Jadi selain orientasi customer, penulis juga menjelaskan tentang inovasi produk ya. Ada beberapa hasil penelitian yang ditampilkan di sini tentang bagaimana inovasi produk itu bisa mempengaruhi kinerja penjualan. Dari 3 variabel ini yang saya bisa lihat di dalam latar belakang itu, ini yang dijadikan sebagai variabel-variabel utama di dalam melakukan penelitian ini. Nah, tinggal bagaimana nanti menghubungkan 3 variabel ini, apa yang ingin dicapai oleh penulis, apa yang ingin dilakukan oleh penulis. Ternyata penulis ingin melihat bukan hanya sekedar inovasi produk, tapi dia ingin melihat bagaimana kalau diubah menjadi sebuah speed inovasi. Artinya apakah kecepatan melakukan inovasi itu bisa mempengaruhi kinerja penjualan, atau nantinya kecepatan inovasi itu bisa menjadi sebuah jembatan orientasi mediasi ya, antara orientasi customer dengan kinerja penjualan. Itu beliau membuat hipotesis seperti itu. Artinya bukan hanya sekedar melakukan sebuah inovasi produk, tapi penulis ingin melihat apakah kecepatan dalam melakukan inovasi produk itu bisa mempengaruhi kinerja penjualan atau bisa melakukan mediasi terhadap orientasi customer. Oke. Nah, itu yang menjadi permasalahan dan dijadikan sebagai tujuan di dalam melakukan penelitian. Ketika kecepatan produk itu bisa mempengaruhi kinerja penjualan, bagaimana cara mengoptimalkan. Jadi tujuannya adalah bagaimana penulis itu bisa mengoptimalkan kecepatan inovasi di dalam rangka meningkatkan penjualan melalui orientasi customer. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian metodologi penelitian. Kalau kita lihat di sini penelitian yang digunakan itu adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Artinya dia penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana dia menggunakan metode partial square structure equation model PLSM untuk melakukan analisa atau pengolahan data yang sudah didapatkan nantinya. Jadi penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode PLSM. Populasi yang digunakan ya, populasi yang digunakan di dalam riset ini itu sebanyak 302 dan dari 302 itu diambil 172 sampel. Jadi ini tidak dijelaskan bagaimana dia mendapatkan 172. Mungkin di hasil laporan penelitian beliau sudah dijelaskan lengkap bagaimana mendapatkan 172 dari 302 ini. Nah, untuk mendapatkan 172 itu dia menggunakan teknik sampling yaitu stratified random sampling. Jadi dia menggunakan metode stratified random sampling. Nah, itu juga tidak dijelaskan stratanya itu dia menggunakan apa. Apakah omset atau apa gitu ya. Ini tidak dijelaskan. Oke. Kemudian karena dia menggunakan metode partial square atau PLSM, dia menggunakan ini ya, memproses datanya itu dengan bantuan software aplikasi Smart PLS. Ya. Jadi untuk mengolah data yang sudah didapatkan itu dia menggunakan software aplikasi Smart PLS.
hasil yang ini ya didapatkan dari pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS itu dia analisis dengan menggunakan dua ya, analisis terhadap model. Jadi model yang diolah tadi ya, jadi oleh dengan menggunakan Smart PLS itu analisisnya dengan menggunakan dua analisis ya, yaitu outer model dan inner model. Ya, jadi menggunakan dua analisis outer model maupun inner model. Kemudian ada, nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini dari hipotesisnya itu bisa kita ini ya, bisa kita gambarkan sebuah model dari 3 variabel yang sudah kita identifikasikan dari latar belakang tadi ya. Karena di sini tidak ini ya, tidak dicantumkan modelnya, maka saya akan coba untuk membuat modelnya di sini ya. Oke, nah, modelnya, oke ya. Satu ya. Kita lihat dari hipotesisnya. Yang pertama adalah customer orientasi (CO). Kemudian karena dia tidak menggunakan inovasi produk tapi speed inovasi, jadi kecepatan inovasi, speed inovasi. Kemudian di sini adalah ini market performance (MP). Oke ya. Nah, di sini hipotesis yang pertama itu adalah hubungan antara customer orientasi dengan market performance. Ini adalah H1-nya ya, H1-nya. Kalau kita lihat H1, bukan antara customer dan speed, dengan speed. Jadi ini adalah H1-nya. Ini H1-nya. Kemudian hubungan antara customer orientasi dan bisnis orientasi. Jadi antara market ini H2-nya. Kemudian H3-nya itu adalah hubungan antara inovasi speed dan bisnis ini. Ini adalah H3-nya. Nah, kemudian H3-nya. Ada 3 hipotesis, tapi ada satu lagi hipotesis yang menjadi tujuan daripada penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu apakah speed inovasi itu bisa memediasi customer orientasi terhadap market performance. Jadi ada ini kita gambar ini adalah hipotesis keempat, yaitu speed inovasi memediasi customer orientasi terhadap market performance. Ya, ini adalah model yang diinginkan ya. Nah, oke, saya akan lanjutkan. Itu adalah metode penelitiannya. Jadi sekali satu di situ dia menggunakan PLSM untuk menghitung datanya dengan menggunakan bantuan software Smart PLS. Kemudian hipotesisnya itu adalah ada 4 hipotesis yang ingin dijawab. Ya, antara H1 hubungan antara CO dan SI, kemudian CO dan MP, kemudian SI dan MP. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang hasilnya. Hasil yang sudah didapatkan. Saya tadi ya berdasarkan metodologi penelitian yang sudah saya identifikasi terhadap apa yang ada di dalam artikel ini. Dia menggunakan 2 analisis, yaitu analisis outer model dan inner model. Jadi ada 2 analisis, outer model dan inner model. Outer modelnya itu dia menggunakan indikator konvergensi validity, kemudian diskriminan validity dan composite reliability. Jadi di situ sudah jatuh ya, ini konvergensi validity. Nah, ini nilainya, nilai dari konvergensinya. Nah, kalau kita lihat di dalam sini, faktor loading yang dijadikan sebagai patokan atau dasar atau acuan itu harus lebih besar dari 0,6. Jadi dilihat di situ ya, antara indikator dengan variabelnya. Bagaimana kalau indikatornya ini kurang dari 0,6, berarti indikatornya harus kita eliminasi kan? Kita eliminasi. Nah, jadi yang
indikator yang nilai outer loading-nya itu lebih dari 0,6. Itu namanya convergency validity, untuk mengetahui tingkat validitas datanya, validitas ini apa indikatornya ya. Kemudian diskriminan validity. Ini menggunakan cross loading ya. Sebenarnya sama sebenarnya nilai untuk mengetahui tingkat nilai-nilai cross loading value-nya, nilai-nilai cross loading value-nya itu mengetahui tingkat kepentingan dari indikator terhadap sebuah variabel. Kemudian ada yang namanya composite reliability, yaitu ingin mengetahui tingkat reliability dari sebuah instrumen yang sudah kita dapatkan, kita gunakan itu ya, digunakan ini ya, instrumen yang digunakan. Yang dijadikan patokan di sini adalah ini ya, composite reliability dan AV, average variance extract, AV-nya. Nah, di mana di situ menggunakan acuan untuk composite reliability-nya harus lebih besar dari 0,7, sedangkan AV-nya itu harus lebih besar dari 0,5. Oke ya. Nah, di situ kita lihat di sini, ini adalah nilai-nilai dari composite reliability-nya, kemudian ini adalah nilai-nilai dari AV-nya. Semuanya sudah memenuhi standar ya, sudah memenuhi acuan ya. Untuk composite reliability-nya lebih besar dari 0,7, kemudian AV-nya juga lebih besar dari 0,5. Itu adalah analisis terhadap outer loading-nya, outer modelnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah analisis terhadap inner modelnya, struktur modelnya. Dia menggunakan R-square. Jadi ini tadi konvergensi validity yang di atas tadi gambarnya ya. Nah, kalau R-square itu ingin menunjukkan seberapa ini ya, berpengaruh sebuah variabel terhadap variabel dependennya. Jadi variabel independen ini pengaruhnya terhadap dependennya. Seberapa besar pengaruhnya atau seberapa banyak dia mempengaruhi sebuah variabel lain. Nah, di sini diketahui untuk inovasi speed itu adalah 0,51. Artinya customer orientasi itu 51% itu mempengaruhi inovasi speed. Jadi inovasi speed itu 51%, istilahnya 51% itu dipengaruhi oleh customer orientasi. Kemudian di sini market performer itu hanya 14,7% itu dipengaruhi oleh customer orientasi. Yang lainnya itu dipengaruhi oleh faktor lain, istilahnya seperti itu. Itu ini ya. Nilai R-square-nya itu digunakan untuk mengetahui itu. Jadi ini adalah nilai-nilainya didapat. Nah, ini berasal dari hasil yang didapatkan dari pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS. Oke, ini adalah keterangan satu ya. Kemudian kita menginjak ke pembahasan tentang hasil uji hipotesisnya. Nah, ini dia bisa dilihat. Nah, ya, ini juga didapatkan dari perhitungan Smart PLS ya. Kita bisa menggunakan perbandingan antara T hitung dan T tabel, atau kita menggunakan nilai p-value, kita bandingkan dengan nilai signifikansinya. Boleh. Kalau kita menggunakan perbandingan antara T hitung dan T tabel, kita menggunakan data yang ini. Tapi kalau kita menggunakan nilai signifikansinya, kita bisa melihat ini. Ini berapa ini ya yang digunakan ya? 1,96 ya. Jadi T hitungnya ini kita bandingkan dengan T tabel. Dari T tabel itu mungkin menggunakan one tile ini kelihatannya, satu sisi dengan 5 ini tingkat signifikansinya 5%. Kalau kita perhatikan nilainya tadi. Nah, itu nilainya adalah 1,96. Kalau T hitungnya itu lebih besar dari 1,96, maka hipotesis itu diterima. Tapi kalau kurang itu ditolak. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Nah, ini lebih besar, ini lebih kurang. Artinya apa? Customer orientasi itu tidak berpengaruh terhadap market performance. Ini ditolak istilahnya kan seperti itu. Nanti ada penjelasan satu ya. Kemudian ini inovasi speed terhadap market performance. Jadi lebih besar dari itu 1,96, bisa ditolak. Bisa diterima. Nah, itu kalau kita menggunakan T statistik.
Nah, kalau kita menggunakan nilai signifikansinya, kita bisa menggunakan p-value ini. Kita bandingkan dengan nilai signifikansinya. Kalau kita menggunakan 5% berarti 0,05 kan. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti hipotesis itu diterima. Kalau ini kan 0, pasti lebih kecil dari 0,05 ya. Kita terima. Ini 0,7, lebih besar dari 0,05, pasti ditolak. Kalau ini lebih kecil dari 0,05, berarti diterima. Oke, oke, bisa. Semuanya sama ya. Kita bisa menggunakan perbandingan antara T hitung dan T tabel, atau kita menggunakan nilai p-value, kita bandingkan dengan nilai signifikansi yang sudah kita tetapkan dari awal. Oke, ya. Ini hasil dari hipotesisnya. Jadi tadi hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua ditolak, hipotesis ketiga diterima, dan hipotesis keempat. Nah, kalau kita kita baca di sini ya, dia menggunakan formula Sobel. Nah, menggunakan Sobel, maka kelihatannya dalam melakukan pengolahan datanya itu menggunakan SIMAT PLS versi lama itu. Kalau versi baru itu nilai mediasi itu bisa kita dapatkan. Nah, kalau kita menggunakan Sobel itu pasti enggak ini versi SIMAT PLS-nya lama. Oke, dari perhitungan menggunakan Sobel, dia didapatkan T hitungnya adalah 2,091. Artinya dia lebih besar dari 1,96. Artinya apa? Artinya hipotesis keempat itu juga diterima. Nah, kalau hipotesis keempat diterima berarti speed inovasi, kecepatan inovasi itu bisa memediasi antara customer orientasi dan market performance. Jadi ketika sebuah UMKM itu ingin meningkatkan nilai performa kinerja penjualannya dengan menekankan pada customer orientasi, maka dia bisa melalui kecepatan inovasi. Jadi kecepatan inovasi itu bisa merangsang peningkatan dari kinerja penjualan. Oke, itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang didapatkan di sini adalah ketika sebuah UMKM itu ingin meningkatkan performa penjualan dengan memfokuskan pada customer orientasi, dia bisa menggunakan speed inovasi untuk ini ya, untuk meningkatkan, untuk memediasi antara customer orientasi dan kinerja penjualan. Oke, nah itu yang bisa kita review ya, kita hasilkan dari review untuk kali ini. Mungkin ada yang perlu di masukan-masukan atau komentar, silakan ditulis di komentar, dan jangan lupa subscribe. Ding dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.